Jadi saat ini pemerintah mulai bulan Januari tahun 2025 sampai Februari 2025 akan memberikan diskon tarif listrik sebesar 50%. Jadi diskonnya 50% tarifnya dari tarif biasanya. Seperti apa mekanismenya? Cekidot, kita lihat lebih lanjut. Oke, kita lanjut, yaitu terkait ketentuan diskon tarif listrik. Yang pertama, pemerintah Republik Indonesia memberikan diskon tarif listrik sebesar 50%. Kemudian kedua, diskon ini ditujukan untuk kapasitas daya listrik di bawah 2200 volt ampere atau VA. Kemudian yang ketiga, diskon berlaku bagi semua pelanggan, baik itu prabayar maupun pasca bayar. Jadi siapa aja sih yang berhak mendapatkan manfaat dari diskon? Jadi ada 4 kriteria yang mendapatkan diskon. Yang pertama adalah listrik dengan kapasitas 450 watt. Itu ada 24,6 juta pelanggan. Kemudian 900 watt ada 38 juta pelanggan. Selanjutnya 1300 watt ada 14,1 juta pelanggan. Dan terakhir 2200 watt dengan 4,6 juta pelanggan. Sehingga total manfaatnya adalah 81,3 juta pelanggan. Atau bisa diasumsikan 81,3 juta rumah yang terdampak subsidi atau terdampak mendapat manfaat diskon ini. Pak Darmawan Prasojo sebagai Direktur Utama PLN mengatakan bahwa total pelanggan rumah tangga kami mencapai 84 juta, yang berarti subsidi ini adalah menyasar 97% dari total pelanggan rumah tangga kami. Itu kata-kata Bapak Direktur PLN, Direktur Utama PLN. Nah, tadi kita ketahui bahwa total manfaatnya adalah 81,3 juta pelanggan, di mana total pelanggannya adalah 84 juta. Jadi benar memang sekitar 97%, lebih tepatnya yaitu 96,79% total pelanggan rumah tangga mendapatkan manfaat diskon. Berbicara tentang anggaran, total anggaran yang disiapkan pada insentif tersebut adalah 5,4 triliun per bulannya atau total 10,8 triliun selama 2 bulan. Kemudian pemerintah menyuntikkan dana ke setiap rumah tangga sebesar Rp66.584.000 saja per bulan. Jadi dana 5,4 triliun per bulan itu sama dengan per keluarga mendapatkan 66.000 per bulan. Kita bagi anggaran per bulannya itu adalah 5,4 triliun dibagi dengan total manfaat yang mendapatkan yaitu 81,3 juta pelanggan, yaitu benar sebesar Rp66.000 per bulan per pelanggan. Jadi subsidi yang kita terima itu sebenarnya hanya average adalah Rp66.000 saja. Jadi beda-beda, nggak sampai 50% secara umum, tapi hanya Rp66.000 saja. Pertanyaan adalah, subsidi yang diberikan adalah Rp66.000 per bulan per pelanggan. Jadi bagaimana membatasinya? Apakah memang nantinya ketika sudah berlaku ini setiap orang, setiap keluarga, setiap rumah bisa mengisi tokennya, bisa membayar listriknya secara optimal? Jadi katakanlah saya nih per bulan habis 200.000, tapi pada bulan Januari dan Februari tersebut saya isi nih token listrik saya 1 juta. Apakah itu bisa atau enggak? Ya, saya sendiri juga nggak paham, tapi harusnya memang nggak bisa, karena itu berarti akan menyedot lebih banyak anggaran lagi. Kalau misalkan setiap orang berpikiran seperti itu,
tentunya secara akumulasi nanti akan besar. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, seperti yang saya bilang tadi, misalkan pemakaian bulanan sebesar 500.000, apakah yang disubsidi itu memang 50%, yaitu 250.000 atau hanya 66.000 rupiah saja. Kalau ini sih saya juga nggak seberapa paham, jadi itu pertanyaan yang muncul dari benak masyarakat di kita. Harusnya nanti ketika implementasi ini PLN bisa membatasi sehingga tidak over dari pemakaian, tidak over dari subsidi yang telah ditentukan. Jadi misalkan kita rata-rata per bulan 300.000, ya subsidinya maksimal 150.000 saja, walaupun kita ngisinya mungkin sampai 1 juta, tapi yang disubsidi ya emang separuh dari rata-rata pemakaian per bulan, seperti itu. Kalau nggak gitu maka pasti tekor, subsidinya membengkak, dan nantinya juga utang lagi atau pajak lagi yang dibebankan. Semoga insentif ini bermanfaat bagi kita semua sebagai awalan tahun yang baik, dan ya memang mau nggak mau kita harus menerima dan menjalankan dengan senang hati dan tetap berusaha.